Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nasihat yang ingin saya tujukan kepada saudara-saudara saya, para penggiat dakwah, terkhususkan pada diri saya sendiri sebelum kepada saudara-saudaraku yang saya cintai. Bahwasanya di antara pokok utama yang kita ketahui bersama, bahwasanya amal soleh tidak akan diterima kecuali kalau dibangun di atas keikhlasan. Betapapun besar amal soleh tersebut, betapapun banyak biaya yang kita keluarkan, betapapun keletihan yang kita rasakan, ya, betapapun ujian berat yang kita hadapi. Kalau ternyata ibadah amal soleh tersebut tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak diragukan bahwasanya di antara amal soleh yang sangat mulia adalah dakwah yang merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tahu ada jihad bisinan dengan pedang dan ada jihad bil qalam atau bil ilm, jihad dengan ilmu. Oleh karena tatkala di fase Mekah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah engkau taat kepada orang kafir dan jihadlah mereka. Bihi itu dengan Al-Quran, bil Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Maka tidak diragukan bahwasanya dakwah merupakan amalan yang sangat mulia. Seluruh para nabi adalah para dai. Bahkan seluruh para pengikut Nabi adalah para dai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah, aku dan para pengikutku di atas basirah. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya pengikut para nabi adalah para dai. Pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan para nabi. Seluruhnya mereka mulia karena mereka berdakwah di jalan Allah. Karenanya, kalau kita tahu dakwah adalah ibadah yang sangat mulia, kita harus ikhlas dalam dakwah. Ikhlas dalam dakwah artinya apa? Kita benar-benar menyeru kepada Allah. Dan Allah berfirman, memerintahkan kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Bukan menyeru kepada selain Allah. Bukan menyeru kepada golongan. Bukan menyeru kepada yayasan. Bukan menyeru kepada yang lainnya. Apalagi menyeru kepada diri sendiri. Tapi menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, tatkala mengomentari ayat ini, beliau berkata, wa fi hadza tanbihun 'alal ikhlas. Dan dalam ayat ini ada peringatan untuk ikhlas. Kenapa kata beliau? Li'anna katsiran walau kanu yad'u ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran, ternyata dia menyeru pada dirinya sendiri. Ya, yang dia sampaikan benar, yang disampaikan Al-Qur'an, yang disampaikan adalah dalil, yang disampaikan adalah sunnah. Bukan bid'ah, bukan syirik, tidak, yang dia sampaikan sunnah, dalil. Tetapi ternyata di balik dakwahnya tersebut dia menyeru kepada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya buktinya, ya, ada hal yang mengotori niatnya. Buktinya tatkala ada dai yang lain yang mungkin berdakwah, dia tidak suka, dia cemburu. Dia ingin orang dapat hidayah melewati jalan dia. Ini di antara ciri dia menyeru kepada dirinya sendiri. Dia tidak suka kalau ternyata ada orang lain yang ikut berdakwah dengan dia. Ini berarti tidak ikhlas. Dia menyeru kepada dirinya sendiri. Ini berbahaya. Ya. Berbahaya, ya. Dia menyangka bahwasanya hidayah hanya boleh lewat dia. Padahal subhanallah, tentara-tentara Allah sangatlah banyak. Hidayah yang Allah siapkan sangat-sangatlah banyak. Bukan dia sendiri. Yang seperti dia masih banyak. Yang lebih baik daripada dia juga sangat banyak. Maka kenapa harus lewat dia? Tidak harus lewat dia. Kalau seorang tidak suka ada orang lain yang berdakwah, menunjukkan dia ternyata tidak ikhlas. Meskipun yang dia sampaikan adalah kebenaran. Ini berkaitan dengan yang lain juga. Seperti ada orang panitia pengajian. Kalau ada buat panitia pengajian yang lain, kemudian dia cemburu dengan panitia pengajian yang lain, berarti dia tidak menyeru kepada Allah, tapi dia menyeru kepada dirinya sendiri. Menyeru kepada panitianya, ya, majelis taklimnya, bukan kepada Allah. Kalau dia menyeru kepada Allah, harusnya dia berbahagia. Dia bisa bagi-bagi tugas. Ada lagi majelis taklim yang lain, ada lagi dai yang lain, tugasnya berkurang. Sama sebagian orang yang menyeru kepada hizibnya, kepada partainya, kepada kelompoknya. Sehingga apa? Akhirnya meskipun dia menyeru kepada kebenaran, dia menjadikan al-wala wal-bara, cinta dan bencinya dibangun di atas kelompoknya. Kalau ada orang dalam kelompoknya, dia sayang. Ini jadikan teman. Tapi kalau ada orang meskipun menyeru kepada kebenaran, namun di luar kelompoknya dijadikan musuh. Ini semua bentuk menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudaraku, para penggiat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seringlah kita introspeksi diri kita. Kita ini sebenarnya berdakwah menyeru kepada Allah, ataukah menyeru kepada diri kita, atau menyeru kepada masjid kita, atau menyeru kepada yayasan kita, kepada pondok kita, kepada partai kita,
atau kepada golongan kita, ya, kepada yayasan kita, inspirasi diri kita, agar dakwah kita, amal ibadah kita tidak hilang sia-sia. Wabillahi taufik, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.